Assalamualaikum Buya. Baik Buya, kami akan membacakan beberapa pertanyaan Buya. Yang pertama, pertanyaan dari Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buya, sebagaimana diketahui, bagi orang yang positif terkena virus corona, mereka harus diisolasi di suatu ruangan khusus di rumah sakit Buya, dengan pakaian yang juga khusus, menutup sekujur tubuhnya, agar virus di dalam tubuhnya itu tidak menyebar ke orang lain Buya. Bahkan ada alat khusus yang bentuknya menyerupai kapsul yang tertutup untuk menempatkan mereka Buya. Dan tidak hanya hal itu, ahli medis yang menangani mereka pun harus memakai APD, alat pelindung diri, atau dikenal juga dengan baju hazmat Buya. Baju khusus yang menutup seluruh tubuh badan yang bentuknya menyerupai baju astronot. Dan selama bertugas selama 8 jam Buya, para ahli medis yang menangani pasien corona ini tidak diperbolehkan membuka APD tersebut Buya. Dan dari keadaan yang seperti ini, yang ingin kami tanyakan Buya, bagaimana tata cara mereka untuk melaksanakan sholat? Dan juga bagaimana caranya mereka bersuci sebelum sholat Buya? Apakah boleh untuk tidak bertayamum apalagi berwudu karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu Buya? Bismillah. Allah Maha Kasih Rahman Rahim. Semoga mengangkat penyakit dari yang sakit dan Allah memberikan kekuatan, ketabahan kepada yang telah berjuang menyelamatkan atau membantu orang-orang yang sakit dari para dokter, perawat. Masya Allah, luar biasa. Mereka adalah pejuang-pejuang besar dalam hal ini, di saat ini. Semoga Allah menjaga beliau-beliau ini dan juga menjaga keluarganya. Adapun cara beribadah seperti sholat bagi yang sakit, sholat adalah semampunya. Jika tidak bisa berwudu, maka boleh bertayamum. Jika tidak bisa bertayamum karena keadaannya, mungkin dibungkus di satu alat, lalu dia tidak bisa bersentuhan dengan debu, sama juga dengan perawat atau dokternya, yang dia harus memakai baju selama 8 jam, sehingga ada mungkin waktu sholat yang akan terlewati, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kasih dan Islam agama itu mudah. Kalau merepotkan itu bukan agama lagi. Beribadah kepada Allah khususnya sangat dimudahkan dalam hal ini. Maka karena tidak bisa berwudu dan jika dibuka malah membahayakan, atau kemudian tidak bisa bertayamum karena tidak ada wilayah wajah atau tangan yang terbuka, maka bagi orang yang seperti itu bisa, dalam madhab kita Imam Syafi'i, berbeda dengan madhab Malik ya. Dalam madhab kita Imam Syafi'i tetap wajib melakukan sholat, akan tetapi ini sholat untuk memuliakan waktu, menghormat waktu, atau sholatnya faqihut tahuraini, sholatnya orang yang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum dan tidak bisa bersuci. Bagaimana cara sholatnya? Sholat seperti biasa tanpa melakukan wudu. Sholat seperti biasa tanpa melakukan wudu semampunya. Bahkan jika alatnya merepotkan, nggak bisa sujud, nggak usah sujud. Sujud duduk kalau nggak bisa. Jadi kita tidak mengerti seperti apa alatnya. Artinya semampu. Yang jelas kalau sholat dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak boleh ditinggalkan. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, baring, nggak bisa baring, telentang, nggak bisa telentang, telentang, memberikan isyarat dengan kepalanya, kemudian isyarat dengan matanya. Kemudian dalam menjalankan sholat di dalam hatinya. Yang jelas sholat tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun, tapi ingat yang harus ketahui, kita harus sampaikan kemudahan dalam sholat. Maka bagi medis dan bisa sholat tanpa wudu, karena memang nggak bisa berwudu. Tanpa tayamum karena nggak mungkin bertayamum, lakukan sholat. Cuma di dalam mazhab Imam Syafi'i nanti ini, jika sudah senggang, jika sudah lepas daripada permasalahan ini, maka wajib diqodho. Qodhonya pun kapan saja. Karena ini sebab waktu meninggalkannya, waktu melakukan sholat ini karena ada udzur, maka mengqodhonya bebas, suka-suka. Ini adalah kemudahan. Masalah mengqodho Anda tidak usah terlalu khawatir, insya Allah sehat semuanya. Anda dokter yang sehat, perawat yang sehat, qodho nanti jika sudah senggang, jika sudah longgar. Kemudian di dalam melakukan sholat ini, karena sudah dimudahkan, karena sudah dimudahkan, jangan sampai ada yang meninggalkan, kemudian hendaknya memang kita itu selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita berjuang untuk kemanusiaan lalu kita lupa kepada Allah. Ini sering orang lupa.
Kita harus dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Dan dimudahkan urusan sholat. Dan Anda sholat bisa di mana saja, di tempat mana saja. Mungkin Anda, termasuk ini kami tambahkan, mungkin Anda seorang dokter, ngoperasi, ada kan operasi otak atau operasi itu yang sampai berjam-jam itu tidak bisa ditinggalkan. Ada waktu sholat yang terlewati. Bagaimana cara melakukan sholat? Bisa dijamak. Nah, ini saya sampaikan juga. Anda bisa menjamak sholat juga. Karena ini adalah kasus darurat. Khususnya yang sakit bisa menjamak sholat. Ini kasus sibuk bisa menjamak sholat. Kemudian bagi orang yang melakukan operasi, ada dokter bedah saraf atau apa itu kadang-kadang berjam-jam, maka Anda bisa menjamak waktu sholat. Bisa menjamak waktu sholat. Bisa diakhirkan, diajukan jamak takdim, jamak takhir karena untuk sebuah hajat. Intinya bahwa di dalam beribadah sangat dimudahkan. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan sholat. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah adalah gurunya. Jadi seperti itu. Semoga yang sakit cepat sembuh. Yang sakit cepat sembuh. Kemudian yang menjaga ditambah kesehatannya oleh Allah. Dan kami sampaikan juga bahwa kalau Anda ngurusi orang sakit ini luar biasa, ada jaminan insya Allah pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama orang yang sakit. Kalau kita dengan orang sakit, maka akan menjadi sebab dikabul doa kita. Allah berikan rahmat kepada kita, keberkahan pada kita, dan selamat mendapatkan kebaikan yang banyak para dokter dan juga para perawat-perawat yang ngurusi orang-orang sakit khususnya yang kena wabah corona ini. Masya Allah, Anda istimewa. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menjaga kita semua. Wallahu a'lam bishawab.